mangalang panggang we, waka waka beta mangalang panggangan ingon, au nga male Nunga jam sada siang, keringat dingin au jatuh iki hati ulu, si patagolap pamereng aku, mar peor au lamir dong au dan sonang, ngamangan au ipe alai male muse lau majolo hita mangama muse hita di rumah makan di halak batak beta mamangan we, beta mangalang panggang we, waka waka beta mangalang panggangan ingon, au nga male beta mangalang panggang we, waka waka beta mangalang panggangan ingon, au nga male nunga martabu au dua hali alai dangguk bebehu hilala butuhaku gogo au mangan garejo malas biar miskin tetap sombong perbanyak utang nga sudah be hepeku alai male dope mangamam sehita mangutan nama hita di rumah makan di halak batak beta mamangan we, beta mangalang panggang we, waka waka beta mangalang panggangan ingon, au nga male beta mangalang panggang we, waka waka beta mangalang panggangan ingon, au nga male nunga martabu au dua hali alai dangguk bebehu hilala butuhaku gogo au mangan garejo malas biar miskin tetap sombong perbanyak utang nga sudah be hepeku alai male muse mangama muse hita mangutan nama hita di rumah makan di halak batak beta mamangan we, beta mangalang panggang we, waka waka beta mangalang panggangan ingon, au nga male beta mangalang panggang we, waka waka beta mangalang panggangan ingon, au nga male
Tia muda nyari, si pakai sadar, mulai mulai. Dan dibagi dua bagian, hari baik dan tidak baik, dan tidak sembarang orang yang menggunakan ini. Dan ini namanya buku Pustaka Lakhlak untuk orang Batak zaman dahulu yang terbuat dari kulit kayu. Ya, yang ukuran aslinya selebar buku biasa, 30 cm lebarnya, dan ini panjangnya mencapai 2 meter. Dibagi 3 bagian. Aksara Batak, perbintangan orang Batak, dan juga ilmu-ilmu pengobatan atau mantra-mantra. Zaman dahulu orang sakit dibawanya berobat ke dukun atau datu, karena dulu di Samosir belum ada dokter. Lalu cari apa? Ramuan-ramuannya di sini. Ya, dan inilah yang digunakan tadi untuk Manikiari. Ya, kombinasi antara kalender Batak dengan buku Pustaka Lakhlak. Dan ini namanya tongkat sakti raja tunggal panaduan. Nah, bila adik-adik nampak di sana ada 2 patung tinggi besar, itu namanya tongkat sakti raja tunggal panaduan. Itu memang sengaja dibuat ukuran raksasa untuk dipajang. Yang ukuran aslinya seukuran tongkat biasa, kira-kira 1,5 meter. Dan dulu ini berasal dari manusia. Dulu di sini ada satu keluarga punya anak kembar, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Nah, karena orang tuanya terlalu repot mengurus dua-duanya, mereka dipisah. Yang perempuan dikasih ke pihak istri, orang Batak bilang itu tulang atau pangan. Yang laki-laki ikut orang tuanya, bapak ibunya. Dan seiring dengan waktu, mereka tumbuh dewasa, tiba-tiba ada pesta keluarga. Semua keluarga diundang ngumpul, dan mereka bertemu tanpa sengaja, saling jatuh cinta. Karena itu sangat, orang Batak itu setinggi kebo yang paling besar, namanya Sidimangkai. Itulah kira-kira ukuran tingginya. Ya, dan rumah ini tanpa paku, hanya sistem pasak, ada juga sebagian sistem ikat, karena zaman dahulu paku belum ada. Dan atapnya ada 2 runcing. Runcing yang di belakang itu lebih tinggi daripada yang di depan. Yang di belakang itu adalah anak atau keturunan, dan yang di depan adalah orang tua. Maka arti atap rumah adat orang Batak, orang tua itu mengharapkan anaknya lebih sukses, lebih tinggi di kemudian hari. Ya, pintunya semua kecil-kecil, siapapun yang masuk dalam rumah harus menunduk hormat sama yang punya rumah. Nah, itulah artinya. Ya, dan warnanya ada 3, putih, merah, dan hitam. Putih itu melambangkan dunia atas, surga. Merah itu melambangkan dunia senang, bumi. Dan hitam itu melambangkan dunia bawah tanah atau yang orang Batak bilang itu dan bijak, dan pertongan, dan betul. Dan semua jam-jamnya di atas batu, maka rumah ini dia tidak akan gempa. Nah, sekuat apapun gempa di sini dia tidak rugi. Mungkin agak bergeser ke kiri maupun ke kanan. Ya, dan anak tangganya selalu ganjil, 1, 3, 5, dan seterusnya. Perhatikan, rumah orang Batak bisa begini. Anak tangganya pasti ganjil, artinya yang tinggal di dalam rumah adalah raja atau keturunan raja. Karena orang Batak itu tidak mau dibilang keturunan. Karena zaman dahulu, keturunan itu ditempatkan di rumah yang bertangga anak tengah. Makanya orang Batak itu susah diatur. Oh, anak ini raja, ini raja, anak ini raja, ini raja, ini raja. Tidak ada yang bisa diatur, susah. Tapi memang prinsipnya kuat. Itulah kira-kira orang Batak. Ya, dan rumah ini ada 2 jenis, kita boleh bedakan dari tangga. Tangga rumah nomor 4 itu dari bawah, itu yang dinamakan rumah bulun. Dan ada juga tangga dari depan, model dan lainnya, itulah namanya siap kori. Tapi tempat tinggal khusus raja bisa. Perhatikan rumah di sini, ada terasnya, dan awalnya ada, tangganya dari samping, dan bersandarkan itu adalah tempat tinggal raja. Dan rumah ini milik perahu, karena menurut sejarah orang Batak itu berasal dari Cina Selatan. Naik perahu, ada sebagian si Padang, ada lagi yang masuk ke Toba Samosir bila terus, yang dari Toba Samosir ada lagi yang ke Toraja. Maka dibuat namanya di sana Toraja, itu adalah Toba Raja. Nah, itulah menurut sejarah. Karena di Cina dulu terjadi perang saudara, ada sebagian yang mengungsi. Ya, itulah menurut sejarah
Nah, harusnya mereka harusnya naik pesal. Jadi rumah kita ini naik pesal di dia. Iya kan? Ya. Nah. Dan rumah nomor 4 kita perhatikan, biasanya rumah gulung itu pakai borok. Nah, tidak semua rumah di borok, tidak sembarangan. Ada kriteria seperti itu. Karena rumah gulung itu biasanya ditempati oleh orang-orang yang punya harta banyak, orang-orang berada. Tapi kalau rumah gulung ini yang ini kan ada di depan ini rumah penduduk pada umumnya. Itu tidak sembarangan. Nah, rumah nomor 4 itu di situ ada topeng-topeng bertelinga model begini. Itu namanya jaga depak, berfungsi sebagai penangkal maupun penolak bala. Karena orang Batak sebelum mengenal agama, rata-rata mereka punya ilmu hitam tinggi, bukan orang sembarangan. Nah, itulah pertahanan mereka dari serangan-serangan roh jahat. Dan di sana ada perhatikan cicak menghadap payudara. Cicak itu boras pati, orang Batak bilang, dan dia bisa menempel di mana-mana. Dan hampir di setiap negara ada cicak, artinya orang Batak itu harus mampu, harus bisa hidup di mana-mana. Memang orang Batak ini terkenal di mana-mana, ada orang Batak bisa hidup di manapun. Dan bulatan itu adalah simbol kesuburan. Kenapa? Zaman dahulu orang Batak cari istri harus wanita yang subur. Karena diyakini wanita ini bisa menghasilkan anak yang banyak dan sehat. Karena zaman dahulu filosofinya begini, banyak anak, banyak rezeki, anak itu haram. Sekarang banyak anak, orang tua yang pusing. Iya, kita menghadap payudara artinya sejauh manapun orang Batak pergi merantau, tidak boleh lupa sama orang tua, terutama sama ibu yang telah membesarkannya dengan kasih sayang. Maka rata-rata orang Batak ini sayang. Iya, jadi tidak sayang. Ya, itulah mengenai rumah adat orang Batak.